Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, silakan anak-anak baca terlebih dahulu percakapan pada siklus pembelajaran 2 halaman 74. Di situ ada percakapan antara Alung, Ferdi, Rina, dan Dino. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada halaman 75 sampai halaman 76. Energi listrik dihasilkan dari pengolahan sumber daya alam seperti aliran air pada PLTA dan pembakaran batu bara pada PLTU. Batu bara menjadi salah satu sumber energi yang digunakan oleh banyak negara. Untuk beberapa negara yang tidak memiliki sumber minyak bumi, maka batu bara menjadi alternatif energi yang paling murah dan ditemukan berlimpah. Batu bara menjadi sumber energi yang ditemukan hampir di setiap benua dan memiliki sifat yang tidak mudah punah dibandingkan dengan sumber daya minyak bumi yang terus menipis. Batu bara menjadi sumber energi yang murah sehingga sesuai untuk negara berkembang seperti Indonesia, Tiongkok, dan India. Batu bara juga memiliki harga jual yang paling rendah dibandingkan sumber daya alam lain. Pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU bisa kita lihat di video berikut ini. Pembangkit tenaga listrik yang memerlukan sumber panas bisa terus beroperasi dengan menggunakan bahan bakar batu bara. Contoh lain, pemanfaatan batu bara selain untuk bahan bakar instalasi pembangkit tenaga listrik juga digunakan sebagai bahan bakar pabrik baja, semen, aluminium, dan kertas, serta sebagai bahan baku karbon aktif. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Pada halaman 76 sampai halaman 78, anak-anak bisa melihat tabel penyebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Setelah melihat penyebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita jadi mengetahui bahwa kekayaan yang ada di Indonesia, khususnya kekayaan sumber daya alam, itu sangat banyak sekali ya. Sebagai anak Indonesia, kita harus bangga. Nah, mari kita nyanyikan lagu Aku Anak Indonesia ciptaan A.T. Mahmud bersama-sama. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pendidika tulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, seru sekali bukan? Setelah kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia bersama-sama, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya tentang pemanfaatan briket batu bara untuk memasak. Nah, salah satu pemanfaatan batu bara ini digunakan sebagai bahan bakar pengganti LPG dan minyak tanah. Batu bara digunakan untuk memasak dalam bentuk briket. Keuntungan memasak menggunakan briket adalah sebagai berikut. 1. Menghemat bahan bakar. 2. Daya tahan briket lebih lama.
3. Nyala api lebih bersih dan panas lebih tinggi. 4. Aman karena tidak akan meledak. 5. Rasa, bau, dan aroma makanan tidak berubah. 6. Tidak beracun. 7. Ruangan dapur tetap bersih. 8. Abu dari pembakaran briket dapat dipakai sebagai pembersih. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Jadi, kita sudah belajar tentang pemanfaatan batu bara, lalu kita juga belajar tentang penyebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terus kita belajar tentang lagu Aku Anak Indonesia ciptaan Ate Mahmud. Dan terakhir, kita belajar tentang pemanfaatan batu bara sebagai briket untuk memasak. Itu saja materi kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari dan akan Umi tanya pada pertemuan Zoom besok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.